semuanya, jumpa lagi dengan aku, Nabila Rizky Fikri Ansya dengan NPM A1C024036 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di kesempatan video pembelajaran hari ini, kita akan membahas satu topik yang cukup penting dalam dunia pendidikan. Topik apa ya kira-kira? Yap, benar sekali. Topik kita kali ini adalah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kira-kira apa ya yang dimaksud dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran? Yuk simak videonya. Nah, jadi teman-teman semua, manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah kunci untuk memastikan proses belajar mengajar itu berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi, apa ya sebenarnya manajemen kurikulum dan bagaimana peranannya dalam proses pendidikan? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi manajemen kurikulum itu mengacu pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi kurikulum dalam suatu lembaga pendidikan. Kurikulum bukan hanya daftar materi ajar, tetapi juga mencakup metode pengajaran, penilaian, dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung perkembangan siswa. Dalam manajemen kurikulum, pimpinan sekolah dan tim guru berperan penting loh dalam perencanaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, standar pendidikan nasional, serta perkembangan zaman. Kurikulum yang baik harus fleksibel, relevan, dan mampu memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri. Ternyata manajemen kurikulum yang efektif memerlukan beberapa prinsip dasar loh. Apa aja ya prinsip dasarnya? Mari kita bahas. Pertama, ada relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan siswa dan juga tuntutan dunia kerja. Ini berarti konten pembelajaran harus terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada fleksibilitas, yang berarti kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Pimpinan sekolah harus bisa memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga ada kontinuitas, di mana kurikulum harus dirancang agar ada kesinambungan antara tingkat pendidikan satu dengan tingkat pendidikan yang lainnya, dengan setiap tahap pembelajaran mendukung tahap berikutnya. Yang keempat ada evaluasi berkelanjutan. Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur apakah kurikulum dan metode pengajaran telah mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Setelah kita bahas tentang manajemen kurikulum, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen pembelajaran. Apa ya manajemen pembelajaran itu? Ayo simak video berikutnya. Jadi, manajemen pembelajaran adalah cara guru mengelola proses belajar mengajar di dalam kelas agar berlangsung dengan efektif. Ini mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pengajaran, serta penilaian hasil belajar siswa. Ini adalah komponen manajemen pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan, di mana guru harus merancang jelas mulai dari tujuan, materi, hingga metode dan media pengajaran yang digunakan. Yang kedua ada pelaksanaan. Guru perlu mampu mengelola waktu dan sumber daya dengan baik selama proses pengajaran, serta memastikan keterlibatan aktif dari para siswa. Yang ketiga ada evaluasi setelah pembelajaran selesai. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai pemahaman siswa serta efektivitas metode yang digunakan. Yang keempat ada umpan balik. Guru memberikan umpan balik kepada siswa agar dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan prestasi mereka. Tentu saja manajemen kurikulum dan pembelajaran tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah perubahan kurikulum yang sering terjadi. Ini memaksa guru dan pimpinan pendidikan harus beradaptasi dengan kurikulum yang berubah. Selain itu juga ada kesenjangan teknologi, terutama pada daerah yang akses teknologinya terbatas. Ini bisa menjadi suatu masalah.
Dalam menghadapi tantangan ini, tentunya pimpinan pendidikan dan tim guru harus selalu berinovasi dalam manajemen pembelajaran dan manajemen kelas. Salah satu inovasinya adalah memanfaatkan teknologi yang ada dan menyesuaikan strategi pengajaran agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Jadi teman-teman, secara keseluruhan, manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah dua aspek yang saling berkaitan dan sangat penting dalam menciptakan proses pendidikan yang efektif. Dengan manajemen kurikulum yang baik, tujuan pendidikan dapat dicapai dengan lebih mudah. Oke teman-teman, itu adalah video pembelajaran kita mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.